Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Adamsari, Guru Bimbingan dan Konseling dari SMP Negeri 3 Sawah Lunto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan layanan bimbingan dan konseling mengenai cara memanfaatkan kuota internet Kemdikbud dengan tepat. Adapun sasarannya yaitu siswa kelas 7. Tujuan dari pelayanan ini adalah yang pertama agar siswa memahami cara memanfaatkan kuota internet Kemdikbud dengan tepat, kemudian agar siswa mampu memanfaatkan kuota internet Kemdikbud dengan tepat. Nah, pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh aspek kehidupan, termasuk juga dalam bidang pendidikan. Proses belajar mengajar yang semulanya dilaksanakan secara tatap muka, sekarang telah dialihkan menjadi pembelajaran secara jarak jauh. Dalam hal ini, pemerintah turut berpartisipasi aktif dalam membantu mensukseskan terlaksananya pembelajaran jarak jauh ini. Salah satunya yaitu dengan pemberian kuota internet Kemdikbud kepada seluruh pelajar dan juga tenaga pendidik. Pelajar yang mendapat kuota internet ini mulai dari jenjang PAUD, dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Dan untuk tenaga pendidik yang mendapat kuota internet ini terdiri dari guru dan dosen. Nah, kuota internet Kemdikbud ini terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama kuota reguler atau kuota umum, yang kedua kuota belajar atau kuota edukasi. Kuota reguler atau kuota utama yaitu kuota internet yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan dan aplikasi dengan batas waktu dan sisa waktu tertentu. Dapat mengakses platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, mendownload aplikasi dari Play Store, dan mencari bahan di Google. Sedangkan kuota belajar atau edukasi yaitu kuota data internet yang dapat digunakan untuk dunia pendidikan seperti siswa, mahasiswa, guru, dan dosen dalam mengakses platform aplikasi pembelajaran online di rumah. Kuota belajar tersebut adalah kerjasama pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan layanan provider. Setiap kuota belajar memiliki besaran yang berbeda-beda, mulai dari 20 GB hingga 50 GB. Pemberian kuota internet Kemdikbud ini diberikan selama 4 bulan durasi bantuan. Dengan rincian, untuk jenjang PAUD akan diberikan sebanyak 20 GB per bulan, terdiri dari 5 GB kuota reguler dan 15 GB kuota belajar. Untuk jenjang dasar dan menengah, terdiri dari 35 GB per bulan, yaitu 5 GB kuota reguler dan 30 GB kuota belajar. Selanjutnya, untuk mahasiswa diberikan 50 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota reguler dan 45 GB kuota belajar. Sedangkan untuk tenaga pendidik dari jenjang PAUD, dasar dan menengah serta dosen akan diberikan sebanyak 42 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota reguler dan 37 GB kuota belajar. Adapun pembagian kuota tiap bulan akan dibagi menjadi 2 tahap. Untuk bulan September, pembagian tahap 1 akan dilakukan pada tanggal 22 sampai 24 September 2020 dan tahap 2 akan dilakukan pada 28 hingga 30 September 2020. Untuk bulan Oktober, pembagian kuota gratis tahap 1 akan dilakukan pada tanggal 22 hingga 24 Oktober 2020 dan tahap kedua pada tanggal 28 hingga 30 Oktober 2020. Sementara pembagian kuota bulan November dan Desember akan dilakukan bersamaan pada kedua tahap. Berikut ini adalah daftar aplikasi yang bisa diakses menggunakan kuota belajar secara gratis. Yang pertama, aplikasi video conference.
terdiri dari Cisco Webex, Google Meet, Microsoft Teams, YouMeetMe, dan Zoom. Yang kedua, aplikasi belajar terdiri dari Keeping School 4.0, Microsoft Education, Kuiper, Ruang Guru, Rumah Belajar, Sekolahmu, Udemy, Zenius, Google Classroom, Edmodo, iMinin, Ayo Belajar, Bahaso, Biru, Cakap, Duolingo, Eduka System, Ganeka Digital, dan WhatsApp. Selain itu, kuota belajar juga bisa digunakan untuk mengakses 401 situs perguruan tinggi di Indonesia. Agar kuota belajar tidak terbuang percuma, maka kuota belajar ini bisa diubah menjadi kuota utama. Nah, berikut ada beberapa tips dalam mengubah kuota belajar menjadi kuota utama, yaitu menggunakan aplikasi Psipon Pro dan aplikasi Enonaitun. Yang pertama, menggunakan aplikasi Psipon Pro. Caranya adalah pastikan kamu sudah mendapat kuota internet dari Kemendikbud tersebut. Kemudian, buka Play Store dan download aplikasi Psipon Pro. Pilih yang unlimitednya. Kemudian, silakan install aplikasi sampai selesai. Kemudian, nyalakan kuota belajar dari Kemdikbud tersebut. Buka aplikasi Psipon Pro yang sudah diinstal tadi. Silakan isi kolom centang Disable Timeout for Slow Networks. Pada tombol menu Home, klik tulisan P. Jika berhasil, maka akan diteruskan ke halaman berikutnya. Untuk mengetesnya, silakan gunakan berbagai layanan dan aplikasi. Selanjutnya, aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengubah kuota belajar menjadi kuota utama yaitu Enonaitun. Caranya, buka melalui Play Store dan download aplikasi tersebut. Kemudian, jalankan aplikasi tersebut. Selanjutnya, pada bagian pojok kanan atas, klik Still Settings. Silakan setting Still turn off atau on, pilih yang on-nya. Kemudian protokol, pilih TCP. Selanjutnya connection port, pilih 8080. Kemudian yang lainnya tidak perlu diatur lagi. Setelah itu klik tombol save. Pada bagian pojok kanan atas terdapat tanda titik 3, klik VPN settings. Silakan on-kan semua settingannya, kecuali yang paling bawah, custom DNS on off. Untuk MTU size, isikan 1500. Setelah itu, klik save. Selanjutnya, klik tombol oranye connect dan pilih OK. Nah, demikianlah cara memanfaatkan kuota internet Kemdikbud dengan tepat. Demikianlah materi layanan bimbingan dan konseling yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.